Puji Tuhan, saudari, saya akan menyanyikan Kidung Kristen nomor 29 yang berjudul adalah Damba Maju Dalam Tuhan, yang ditulis oleh Jonan G. Lavater. Ya, syukur pada Tuhan, saudari. Saya akan menyanyikan lagu ini. Tumbuh dalamku ya Tuhan, yang lain ku tak harap. Biar padamu lebih dekat, bebas dari dosa. Naungilah ngat nagamu, biar ku jadi teguh. Sinarmu terangi jalanku, ayatmu telah mau. Waktu sinarmu memancar, angan jahat hilang. Biar ku sadar aku Bapa, kau kaya berlimpah. Naungilah ngat nagamu, biar ku jadi teguh. Sinarmu terangi jalanmu, ayatmu telah mau. Biar ku pandang Tuhan mulia, kudus tak tercela. Dalam senang atau susah, hidupmu ku taulah. Naungilah ngat nagamu, biar ku jadi teguh. Sinarmu terangi jalanku, ayatmu telah mau. Moga girang surga melimpah, hingga ku jadi
Tuhan, saudari, lagu ini ya ditulis oleh John Caspar Lafetter. Dia seorang pendeta Protestan. Ya. Dia juga adalah seorang penulis, ya. Dia asalnya dari Swiss seperti itu. Pada tahun 1799 dia dideportasi ke Basel, ya, karena protesnya kepada pemerintah Prancis waktu itu. Kemudian dia juga akhirnya meninggal akibat luka-lukanya, ya. Jadi semasa hidupnya dia menulis kidung ini. Dia menceritakan bahwa umat Allah itu seperti tanaman dan Kristus adalah tanah yang baik. Itu terdapat di Yeremia pasal 2 ayat 21 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Di dalam diri Tuhan, ya, di dalam diri Tuhan sendiri, Kristus itu tidak perlu bertumbuh karena dia adalah Allah. Tetapi di dalam kita, Kristus perlu bertumbuh. Maka itu, saudari, di dalam kidung ini, ya, di baris pertama, penulis berdoa dan mohon kepada Tuhan, tumbuh dalam buaya Tuhan yang lain tak kuharap. Nanti kita akan kirimkan atau kita sharekan lagunya di kolom komentar supaya saudari bisa melihat dan melihat tiap syair-syairnya, tiap bait-baitnya. Penulis ini adalah seorang yang sangat mengenal kita. Makanya dia menyatakan bahwa hanya Allah lah yang memberi pertumbuhan. Dan untuk bertumbuh, kita perlu berakar di dalam dia, di tanah yang baik. Itu ada di bait pertama di kidung ini. Tanah yang baik ini penuh dengan kekayaan-kekayaan unsur dan substansi sehingga kita dapat bertumbuh. Berakar adalah perkara menyesap, berkontak kepada Tuhan. Semakin menyesap, semakin Kristus bertumbuh. Semakin menyesap, semakin rupa Kristus itu terbentuk. Dalam kidung ini penulis juga menyadari bahwa dia membiarkan Kristus itu bertumbuh dalamnya tidaklah mudah. Dia menyadari masih ada tubuh daging, masih hidup dalam dunia dan ego. Karena itu penulis memohon kepada Tuhan agar Tuhan menaungi dirinya dengan tenaga yang daripada Tuhan atau dari Tuhan. Juga mohon sinar Tuhan menerangi dan menjaga dirinya dan menjaga diri dari setiap perasaan maut. Terang Tuhan membawa hayat dan menerangi. Lukas pasal 1 ayat 17. Biarlah setiap perkataan dari kidung ini menjadi doa dan permohonan kita, saudara. Kidung ini menunjukkan kesatuan kita dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Sungguh, saudari, terima kasih atas kidung ini. Nanti saudari boleh baca setiap kidungnya. Pada ayat pertama mengatakan, ketika Kristus mati maka kita pun turut mati, ketika Kristus bangkit maka kita pun turut hidup bersama dengan dia, karena kita dan Kristus telah mengalami kesatuan dalam kematian. Selanjutnya juga di bait kedua, juga di bait ketiga sampai bait keempat, kidung ini menyatakan bermacam-macam permasalahan manusia, namun kuasa kebangkitan yang ada dalam diri kita ini mampu mengalahkan kematian. Jadi syukur buat Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak saja menciptakan yang tidak ada menjadi ada, tapi juga Tuhan kita adalah yang membangkitkan dari kematian, yaitu Tuhan kita adalah kebangkitan dan hidup. Terima kasih.
Ini dari saya apresiasi terhadap kidung ini. Puji Tuhan. Amin.